apa kabar hari ini? Baik sekali. Bagaimana kabarnya? Baik juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, Bu Dwi ya. Kita bisa melaksanakan tugas dengan baik ya. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Dwi karena sudah memenuhi permintaan saya, memenuhi undangan saya ya. Jadi terkait nanti seperti yang sudah saya sampaikan, saya informasikan bahwa nanti saya akan melakukan observasi akademis itu pembelajaran di kelasnya Bu Dwi ya. Jadi sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu terkait dengan nanti proses persiapan Bu Dwi untuk pembelajaran di kelas. Ya. Kalau untuk yang pertama, untuk kelasnya dulu Bu Dwi, ini akan mengajar di kelas berapa? Nanti saya akan mengajar di kelas 10B. Kelas 10B. Untuk kelas 10B jam keberapa? Di jam ke-3 dan 4. Jam ke-3 dan 4 ya Bu Dwi ya. Berarti ini adalah jam ke-3 4 sore ya, karena kita double shift ya Bu Dwi ya. Hari Senin. Hari Senin. Oke, jadi minggu depan hari Senin ya. Jam ke-3 4-nya. Untuk materi yang akan diberikan itu, materi apa yang akan nanti diberikan dalam proses pembelajaran minggu depan? Ya, untuk materinya karena kita sudah memasuki bab terakhir, jadi materinya tentang paribasa Bali atau bahasa Indonesianya gaya bahasa Bali. Berarti nanti ada paribasa Bali ya dalam bahasa Indonesia, gaya bahasa Bali. Ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran dari materi tersebut apa saja Bu? Ya, tujuannya ada 2 sebenarnya ya Bu ya. Yang pertama memahami, mengaplikasi, menganalisis informasi berupa materi yang berkaitan dengan paribasa Bali. Khususnya karena kelas 10 ini saya mengambil 4 macam gaya bahasa. Pertama ada sesonggan, sesenggakan, sloker, dan sesapan. Kalau tujuan pembelajaran kedua yaitu menulis gagasan atau pikiran, pandangan siswa untuk berbagai tujuan dalam bentuk teks percakapan yang singkat dengan menggunakan paribasa Bali. Nanti outputnya akan membuat dia teks percakapan antara teman sebangkunya gitu. Berarti tujuannya ada 2 ya, tujuan pembelajaran dari paribasa Bali ini. Dan nanti targetnya ke depan atau hasil akhirnya nanti siswa diharapkan mampu untuk dia membuat teks sendiri ya Bu Dwi ya. Jadi bisa langsung praktek dengan temannya gitu ya, seperti itu ya. Baik. Dari proses itu area pengembangan nanti yang ingin Bu Dwi capai. Untuk area pengembangannya saya lebih fokus dalam kompetensi sosial emosional siswa, yaitu nanti saya akan menyelipkan ice breaking atau teknik STOP, karena dalam pelajaran saya beberapa siswa memang agak tidak tertarik dalam bahasa Bali dan gampang bosan. Jadi bagaimana saya bisa mengemas agar siswa lebih nyaman, enjoy dalam pelajaran saya, itu ya menggunakan teknik ice breaking atau STOP dalam sela-sela pembelajaran. Luar biasa Ibu Surya. Jadi untuk meningkatkan ya, jadi minat siswanya. Jadi yang ingin dikembangkan begitu untuk meningkatkan minat siswa dengan penerapan ice breaking dan teknik STOP atau stop ya. Jadi itu yang diharapkan nanti dapat meningkatkan ketertarikan siswa ya untuk pembelajaran bahasa Bali lebih diminati lagi ke depannya, seperti itu ya Bu ya. Ada lagi mungkin yang mau dikembangkan? Mungkin dicapai ya diferensiasi proses ya kan, karena satu sisi siswa kan udah smart people ya artinya. Jadi ada yang ingin mengunduh atau ingin mencari buku tentang di elektronik atau digital boleh, atau menggunakan buku cetak juga boleh. Saya juga menyiapkan 2 buku cetak dan elektronik. Berarti bisa lewat prosesnya beda ya, yang mana mereka lebih sukai ya, karena siswa sekarang kan sudah digital semua, sudah pegang HP semua ya, jadi dia mudah mengaksesnya seperti itu mungkin. Karena mungkin kebanyakan siswa nanti bukunya nanti kebanyakan di digital, buku yang cetakan mungkin jarang dibuka gitu ya. Jadi Bu Dwi pada sana Paman Jali. Om Swastiastu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Nggih.
Nah, sedurung punapi gatra alit-alit? Nggih, becik. Nggih. Nggih, becik. Wenten sanes sungkan? Wenten nggih. Setungkara sareng sami rahayu nggih. Nggih, minggu lalu kita sudah membahas ngenenin indeks napi? Iya, ngenenin indeks cerpen. Sira sane uning napi nika cerpen? Ada yang tahu? Iya, silakan. Cerpen nika masa kanca sane ranjing kesusahan Marianya. Inggih. Cerpen nika atau cerita pendek nika sane ngeranjing rengka susastraan Bali anyar ngenenin indeks kehuripan para tokohnya nih atau biasa disebut dengan cerita pendek ya. Sudah siap kalian ke materi baru? Ya. Reng-rengene mangkin iraga pacang melajahin ngenenin indeks paribasa Bali. Nggih. Nanin tan alit-alit mirengang paribasa Bali. Nanin alit mirengang paribasa Bali. Pernah tidak kalian mendengar paribasa Bali? Pernah. Biasanya di mana? Ring dija. TV. Napi malih? Radio. Napi malih? Napi malih? Facebook. Boleh. Napi malih? Instagram, media sosial ya, media sosial. Atau pernah tidak kalian mendengar paribasa Bali terselipkan dalam sebuah lagu? Pernah? Khususnya lagu Bali. Ya, pernah. Contohnya napi? Lagu napi? Contohnya napi? Yang viral liap-liap lipi gadang. Nika kan merupakan sebuah paribasa Bali. Mekamen di Sundo. Nah, biasanya lagu deuli nika kan terselip paribasa Bali. Mekamen di Sundo. Nah, nika merupakan sebuah paribasa Bali yang terselipkan dalam sebuah lagu ya. Nah, reng-rena mangkin ibu pacang ngicenin materi ngenenin indeks paribasa Bali. Nguningin indeks kewentenan paribasa Bali areng kahanan para jatmo khususnya ne reng Bali nge. Nah, iraga reng-rena mangkin melajahin ngenenin indeks napi mantan. Nah, seneka pertama iraga melajahin artos saking napi nika paribasa Bali. Nggih. Lan kaping kalih napi kawigunan paribasa Bali reng pekraman utawi dalam kehidupan keuripan alit-alit siosan, nggih, kesehari-harinya, nggih. Lan kaping 3 napi ke paribasa Bali punika kanton patut kelastarian. Nah, niki pembahasan kita dalam materi hari ini, nggih. Nah, selanjutnya nih, Ibu pacang ngicenin napi nika artos paribasa Bali, nggih. Sampun wenten di PPT, sira sane presiden ngwacan? Ya, Dera, silakan lurus. Napi nik iya. Wanta salah tunggal wangun bebaosan ungkapan tradisional, sane ka angin pindah ke pangulut basa rikala, pacang bebuasan sareng angin basa Bali. Paribasa Bali puniki kantung manggah kantos mangkin pinaga serangan nuan tuang daging kayunan sane kewangun antuk sipte tampang simbol kode sane main dahan manut pengarsa sang sane mepaus. Inggih. Nah, nika artos dari paribasa Bali. Singkatnya nggih, paribasa Bali nika salah satu bentuk sebuah ungkapan perasaan, nggih. Ketika digunakan untuk menggegonjakan, karma atau bercakapan dengan orang yang tinggi dari kita atau lebih tua dari kita, terus diungkapkan dengan perasaan berupa sindiran, nggih. Nah, nika ungkapan yang digunakan yang berupa lambang atau simbol atau kode, ya. Contohnya, nggih.
Contohnya ketika kalian ingin menyindir seseorang, tidak langsung to the point ya, pasti berupa kode. Ya, misalnya, mungkin je tegah pekebar bedudane, diulungnya pasti ditai masih. Ya, itu artinya adalah ketika dengan orang yang sombong, sesombong-sombongnya seseorang, ketika jatuh pasti dia akan malu dengan dirinya sendiri. Nika arti dari sindiran tersebut. Nika berupa lambang atau kode ketika dipergunakan untuk sindiran atau mengungkapkan perasaan. Perasaan berupa marahnya. Nah, nika. Nah, sampun paham ngenenin indek artos saking paribasa? Nggih. Nah, yening sampun ibu lantorang malih nggih. Nah, ngenenin indek kawigunan paribasa Bali. Ados paribasa Bali nika berada di kahanan bahasa Bali. Nggih. Nah, paribasa Bali niki patut pisan kawikanin pinaka piranti mebaosan reng pagubugan utawi pekraman. Paribasa Bali pinaka stilistika atau gaya bahasa para janane atau perorangan atau masyarakat Bali ya di tepengan pacang ngaturang daging bebaosan ya. Nah, kegunaan paribasa Bali dalam kahanan masyarakat khususnya di Bali merupakan gaya bahasa ya, sudah ada pada zaman dahulu. Nah, gaya bahasa Bali, ciri khas bahasa Bali ya pasti paribasa Bali. Ya. Apakah ada paribasa di sastra Indonesia? Ada. Ada. Contohnya seperti apa? Metafora. Ya. Ya, seperti itu, sama seperti itu ya. Cuma pasti beda konsepnya. Ya. Nah, kawigunan paribasa Bali kaangge tatkala iraga mebaosan. Mebaosan zaman dulu nak mebaosan ngangge paribasa Bali. Nah, dengan kode-kode ya. Misalnya ketemu sareng semeton atau bertemu dengan teman, ingin ketemuan. Made mai mekunyit di alase. Nah, pidan keto, nggih. Sing jarajani PPPPP ijene. Nah, misalnya seperti itu ya. Bedek P ya seperti itu. Nah, pidan de mai mekunyit di alase. Mih jak madene menjempong bebek kan. Napi menjempong bebek? Kata dasarnya napi jambul, diplesetkan menjadi ngambul. Sama seperti mekunyit di alas. Mekunyit di alas itu apa? Temu, diplesetkan menjadi matemu. Ya. Sudah paham seperti ini kangge. Nah, ngelantur. Nah, ngelantur ke soroh-soroh paribasa Bali. Nah, reng paribasa Bali wenten roras soroh, nggih. Mungkin kalian sudah mencatat di semester 1 Ibu pernah memberikan ya. Saneka pertama, nggih. Soroh paribasa saneka pertama nika wenten sesongan. Napi nika sesongan? Iya, pepatah. Kapeng kalih sesenggakan. Napi nika sesenggakan? Iya, ibarat. Kapeng 3 wewangsalan. Iya, tamsil. Lan kapeng 4 sesawangan. Perumpamaan. Kapeng 5 sloka. Sloka nika patah sekadi sesenggakan yang diawali dengan kata buka. Nggih. Kapeng 6 bebelat badan. Ya, metafora. Kapeng 6 cecimpedan. Iya, teka-teki. Kapeng 7 cecangkitan. Olo-olo. Kapeng kutus sesimbing. Ya, sesimbing nika sindiran nggih. Kapeng sia cecangkriman. Ya, sair teka-teki. Kapeng dasa peparikan. Peparikan nika pantun. Ya. Kapeng 11 napi?
Sesemonika berupa seperti sindiran juga ya, seperti sindiran. Kaping kalih sesapan. Nah, tambahan niki wenten sesapan nika artinya menyapa. Nggih. Misalnya ketika kalian tumpak bubuh kaki-kaki, bukan seperti itu. Nggih. Kaki-kaki dadong hijau, nget. Nah, nika lah yang digunakan ketika tumpak bubuh, nggih, tumpak bubuh atau tumpak uduh, supaya diharapkan sang pemilik pohon ini akan berbuah, digunakan untuk hari raya Galungan dan Kuningan. Nika. Sudah paham? Ada yang ditanyakan artinya dari 12 soroh, rora soroh ring paribasa Bali? Ya, Ibu lantorang malih. Ring materi hari ini kita membahas ada 4 ya. Ada 4 paribasa Bali. Tanda pertama kita akan bahas sesongan. Kaping kalih sesenggakan, kaping 3 sloka, lan kaping 4 sesapan. Ya. Sebelum itu, sebelum kita lanjut, Ibu akan memberi sebuah video, ya. Tolong disimak, nggih. Nah, kalian silakan analisis di mana paribasa Bali yang diungkapkan. Sambil menyimak. Ini khusus sesongan, ke? Biang, kailan ni mo ilo minum. Yan gaya nanta sumon. Ngeng semua biang. Lagi po. Adik kita sebang mo cara taluh apet batu. Apa artinya taluh apet batu? Tuh sebang nemo kadek jepetnya. Sekali bias pasti hidup mo nah engke ada sejati nemo timbal mo iusan ani liap-liap di gadang di arep len di duri masih len di kas. Konya kita anaknya jani mo kewa ngale timpal ane sujati. Apa gue nubo nawang asal usur agene. Nebo jani mo bingung yu cara pulau kongkong tuar bukan. Jam keempat dimulai. Engken jadi kena mo pang sing tombok bakat angin kena hang. Untuk kena hang tak biasa itu kena Om Sandi. Nah, berapa kata yang diungkapkan paribasa Balinya? 3. Siapa yang bisa menyebutkan?
Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, seberapapun kalian dapat, tidak masalah. Yang penting berani untuk, ya silakan. Ya, apa paribasa yang kamu temukan? Kalau apit batu, liap-liap lipi gadang. Kembali dua. Lalu hapit batu lan liap-liap lipi gadang. Ada lagi? Ya, silakan Harlan. Kalau apit batu, liap-liap lipi gadang, kuluk ngongkong tuara nguyut. Kuluk ngongkong tuara ngugut. Nggih. Ada lagi? Kalau apit batu sekali bias pasir liap-liap lipi gadang kuluk ngongkong tuara gugut. Ya, ada 4. Ya, yang pertama dia mengungkapkan adi masang sebang mbok cara taluk apet batu. Nah, apa artinya? Siguk atau benyah juga. Nah, yang kedua ada apa? Bias pase. Tan kalian ngetek bias pase. Tan kan? Nah, seperti itulah pikiran dia. Bias pase kena he. Bias pase hidup he. Artinya tidak bisa dibilang, tidak bisa diungkapkan seberapa banyak masalahnya dia, tidak terhitunglah dalam hidupnya misalnya seperti itu. Liap-liap lipi gadang. Nah, apa itu artinya liap-liap lipi gadang? Di pengarepne jemet, di durene bikasne jele. Seperti ketika kalian berbicara dengan seseorang, belum tentu orang itu suka dengan kita, ya. Nah, seperti itu, ya. Artinya, liap-liap lipi gadang, di depan kita baik, di belakang kita, ya, berpikir negatif. Ya, artinya sing demen aja raga. Kaping 4, kuluk ngongkong tuara gugut. Bonyang kuluk ngongkong kadena galak, padahal sing ngugut den. Marang ngongkong kuluk mi galak aja kuluk marang ngongkong tuh sing ngugut. Nah, tene kayak itu. Sudah paham? Nah, itu salah satu contoh dialog paribasa Bali sesonggan. Kita kembali lagi. Nah, apa itu sesonggan? Sesongan inggih punika melarapan antuk tetujuan miwa dagingnya nih. Sumalih pisan ring sesenggakan. Artinya berbeda dengan sesenggakan. Miwa ring sloke. Sesongan inggih punika sering keanggen nyindir. Sakewanten wangun sesongan wenten sane kamedalang jangkap medaging keterangannya taler. Wenten sane nenten jangkap santukan keterangannya sampun kauningin wangun sesongan nenten nganggen kruna buka sekadi ketaring sesenggakan. Nah, sesonggan nika biasanya digunakan untuk menyindir seseorang. Dan pengungkapkan perasaan juga. Nah, biasanya kata manusia itu kata kahanan jatmo diubah menjadi kahanan barang utawi buron. Tadi sekali contoh, kuluk ngongkong tuara ngugut. Berarti kahanan kata bendanya dirubah. Menjadi hewan, padahal dia menyindir seseorang. Bias pasih kena kahanannya dirubah. Kahanan dari manusianya, dari ungkapan perasaannya dirubah menjadi benda. Benda yaitu butiran pasir. Liap-liap lipi gadang. Teruntuk sindiran yang dirubah kahanan jatmo dirubah menjadi kahanan buron. Liap-liap lipi gadang. Ada ditanyakan tentang sesonggan? Tidak.
Berarti semua sudah paham ya. Baik, dari sekian materi yang Ibu jelaskan, kayaknya kalian mumet deh ya. Ada yang mengantuk, ada yang berasa bengong ya. Demi kelancaran materi hari ini, Ibu akan membentuk relaksasi ya, artinya relaksasi, yaitu coba lepas dari HP, dari buku, dari pulpen, coba lepas ya. Gerakan tangan kalian ya, gerakan tangan kalian, mau kalian renggangkan silahkan ya. Mungkin kalian capek dari jam pertama sampai jam kedua, mungkin capek duduk ya. Kalau capek duduk silahkan berdiri loncat-loncat, boleh bebas nge. Ya. Ya, boleh ya. Ya. Sudah? Coba tarik nafas. Coba merem ya. Dan keluarkan perlahan-lahan. Ya. Biar makin semangat, oke. Sudah? Bisa Ibu mulai? Masih semangat? Ya, harus seperti itu, ya. Baik, Ibu lanjutkan, oke. Nah, yang selanjutnya, oke, kita akan mempelajari tentang sesenggakan. Nah, apa itu sesenggakan, oke? Nah, sesenggakan niki wangun lengkara sesenggakan stata keren antuk kruna buka. Ya, berarti sesenggakan niki diawali dengan kata iya buka nge. Nah, kelantura antuk wangun keterangannya nih, sane nganggen peimbangan penguntat wawu suksemanya nih. Ngereng asapun api je yening gumanti suksemanyane sampun sinah pisan enten malih medaging suksemanyane. Coba berikan Ibu contoh. Nggih. Coba berikan Ibu contoh sesenggakan. Kalian bisa cari di buku ya. Bisa cari di internet. Iya, Dera? Buku bantane masoroh. Buka bantane masorohan. Artinya apa? Semanipun sekadi anak kisah madue perusahaan, wantah utamayang panyamanan ipun kami kemantan makanya ini. Yeah. Berarti buka bantane masorohan. Yeah. Suksemanyane ketika ada anak atau seseorang yang memiliki perusahaan, dia hanya mementingkan individunya saja. Yeah. Tidak mementingkan bawahan-bawahannya, nggih. Jika yang artinya malih enten malih ya dalam Buka jagungnya gedenan hati sesengalipun keucapan rin anake sane sombong tur tegak ngaku ane nusawi suki. iya, buka jagungnya gedenan hati. Alet-alet tendada seperti nikah nggih. Jangan sombong dengan diri sendiri, jangan merasa bahwa diri kalian mampu, pintar, ya. Tidak, jangan sampai ada kata kepuasan, nggih. Nah, nika buka jagungnya gedenan ati. Nika keucapan ring anake sombong, nggih. Tur degag, nggih. Ngerasa padewe kenyane pintar, sugih, nggih. Merasa bahwa dia serba bisa, nggih. Orang lain membutuhkan dia. Nggih, makanya ke kawasanin jagung gedenan ati malih wenten? Ya, silakan. Buka batang buluane witik buah besik suksemanipun kaucap dan anaknya sana menenten madue nyamau ya dan timpal wantah ipun padi dia. Nggih, buka buluane napi? Witik buah besik. Ngelitik buah abese. Kalian pernah lihat buluan? Dia bergelomboran, nggih. Artinya dia banyak di carangnya, nggih. Tapi dia jatuh sendiri. Dika kawastanin atau suksemanyane keucapan ring anak sane pedidian. Singelah nyame, singelah timpal. Biasanya disebut dengan seorang
Introvert. Ya. Ada lagi? Ya. Buka cicingnya ngongkong. Suara pingingonan mundur. Nyegut. Nggih. Susumanipun sekali. Jatmane. Degang aku. Aku amin. Kawentan jadi punnya. Kenapa? Nggih. Seperti yang dikatakan nggih. Sama seperti sesongan nggih. Kuluk ngongkong tuara ngugut nggih. Sama seperti itu nggih. Artinya nih keucapan reng anak sane sombong nggih. Dia wanin. Pernah kalian dikongkong atau di benar akan dikongkong kan? Ya, dikongkong oleh anjing, misalnya anjing rumahan. Anjing rumahan itu kan sebenarnya dia hanya melindungi diri sendiri, ya. Tapi dia nggak berani menggigit kita, ya. Kamu digonggong misalnya, digonggong, terus udah kamu deketin dia takut. Nah, nikalah artinya, ya. Artinya keucapan reng anak sane degak, sombong, wanin, tapi tahu-tahunya ya penakut, ya seperti itu, nge. Kuluk ngongkong tuara ngugut, nge. Yo bani yo di belakang rago di harapan rago sing bani. Itulah intinya, nge. Sudah paham? Ada ditanyakan tentang sesenggakan? Tidak. Bisa Ibu lanjut? Ya, Ibu lanjut, nge. Kita ke sloka. Nah, sloka niki kewangun antuk lengkarannya ngangge kruna frasa buka slokane utawi kadi slokane. Berarti sloka nika sama seperti sesenggakan nggih yang diawali kata. Nah, bedanya di sloka hanya ditambahkan buka slokane nggih. Contohnya nih, buka slokane ajom-ajom po pemuputipun pacang pocol nggih. Nika keucapan reng anak sane demen ajom nggih. Ajom yang nyemak kene merasa bahwa oh bisa nih raga milu lomba nggih. Merasa bisa ngai cerpen nih misalnya gitu nggih. Tapi akhirnya ya pocol mesti atau keucapan reng anak sane memulai bisnis nggih. Lang margi Ratu Betara sane melinggih ring margi diki lang jebos. Nggih. Nglantur sane kape nguntat nggih. Sane kape nguntat wenten sesapan ring tumpak udo. Siapa yang pernah mengikuti prosesi ini? Nggih, sesi ini. Pernah? Yang punya care cuma. Siapa coba angkat tangan yang punya care, yang punya ladang. Punya ya walaupun di perkarangan rumah kan ada po, itu kan juga ditumpak udah kan, nggih. Nah, pernah ikut mengucapkan sesapan itu? Apa cuma melihat ibu yang membantan? Melihat saja. Nggih. Kamu ikut? Cuma melihat aja. Membantannya. Gimana ungkapan sesapannya? Nggak ingat. Kok nggak ingat? Gitu. Ya, berarti tumpak udah ke depannya kan sekarang belajar, ya. Sekarang belajar. Nah, ketika kalian tidak hanya ladang saja, nggih. Berupa anggrek juga boleh, nggih. Anggrek kalian, jepun, mangga, nggih. Yang ingin kalian ambil ketika kalian panen ketika galungan. Nggih. Misalnya apa aja? Mangga, jeruk, ya, pisang, duren. Duren kan musiman, ya. Nyu. Nah, engken bet nih. Engken iraga meraos ketika ngaturang tumpak udoh atau bubuh. Bubuh napi ka anggen? Sumsum. Nggih. Bubuh sumsum.
Kamu bubon api kangen? Kamu pakai bubur apa, nak? Biasanya ketika tumpuk udoh yang digunakan adalah bubur sumsum, nggih, yang warna putih atau hijau, nggih. Terus kene ngebah dasan kaki dadong jumah anak engken anak gelam engken gelam nget nggih, sambil ditepok bantang pohonnya nget ya, pakai pisau, nggih. Diharapkan semoga pohon yang didoakan panen sebelum galungan, nggih, digunakan untuk sarana upacara. Nah, seperti itu. Kembali juga ke konsep Trihita Karana. Ya. Nah, terakhir kita coba main game, ya. Nah, di sini ada TTS, ya, TTS Paribasa Bali. Ada 1 turun, 2 mendatar, 3 mendatar, 4 turun. Nah, yang pertama 1 turun dulu, ya, tar dulu. Apa ke anak cerek bisa ngukir? Angkat tangan. Ya, Mahendra. Ya, Mahendra 1 poin. Ya, 2 mendatar. Apa ke bilang ulung? Tar dulu, klunya angkat tangan ya. Apa ke bilang ulungnya mak sapot? Duren. Napi? Duren. Tas nama siapa? Andika. Ya, Andika 1. Andika 1 poin. Lanjut ke 3 mendatar. 3 mendatar. Apa ke anak cerek metapel? Apa ke anak cerek metapel? Apa ke anak cerek metapel? Blau. Dias. Dias 1 poin. Ya. 4 turun sekarang. 4 turun. Apa ke anak cerek ngemu gede? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Om Pimpang. 7. Om Pimpang biar adil ya. Coba. Om Pimpang tuh gambreng. Ye, hitam atau putih gitu aja. Om Pimpang layung gambreng. Tuh 2, 3. Om Pimpang layung gambreng. Putih. Ya, Ibu tahu. Hitam 3, putih. Ya, putih keluar. Ya, sekarang 3. Ini temennya ketinggalan lagi. Ya, coba. Om Panglayung gambreng. Kamu menang. Ya, Agus apa? Iya, telepon. Lanjut 5 mendatar. Apa ke anak bongkok kerenyun? Tapi sendi. Diana. Ya, sendi. Terus lanjut ke 6 turun. Apa ke tamyusata buka sata mebulat? Ada 4 kolom. Apa?
Tape. 4 kolom sesuai tidak? Ya. Dias unggul 2 poin. 7 mendatar. Apa ke medar cepok warak sai-sai? Mahendra. Iya. Ya. Lanjut ke 8 mendatar ya. 8 mendatar. Apa ke cekuk bawang godot basang pesu gending? Cekuk bawang godot basang. Tetot salah. Salah. Hah? Cekuk bawang godot basang pesu gending. Kok gergaji? Pesu gending. Apa itu namanya? Iya, apa namanya? Hadis. 5 kolom. Apa itu kira-kira? Cekuk bawang godot basang pesu gending. Apa kira-kira? Ayo. Ayo coba. Ya memang seperti itu ya. Apa namanya? Iya, rebab. Siapa namanya? Oh. 1 poin. 9 turun. Apa ke memenema tujuan panak ne milu nguber? Ya. Bedel. Andika. Bedel. Ya, 2 poin. 10. Apa ke dicari ne mepusung dikeleh ne megambahan? Apa ke dicari ne mepusung? Silakan lihat 4 kolom. Clue-nya harus angkat tangan. Ya. Padi. Dias mendahului 3 poin. Ya. Itu memang desne kamu sendiri nganggo HP ke. Yang terakhir, apa ke buahne ambol sirahne done ambol tutup atene nggih don buahne ketutupen done 5 kata 5 kotak. Timpalnya sumangko. Buahnya tutup aja done. Kalau wortel kan ditutupin tanah, nak. Iya, walu. Nggih. Baik, karena ada yang sama seri ya, Ibu akan memberikan cecimpedan. Nggih, cecimpedan. Ampun? Apa ke mirah asibuh? Apa ke mirah asibuh? Mahendra dan Dias.
khusus Mahendra dan Dias. Mirah Asiboh. Kolomnya ada 6. "12 mendatar jadinya. Apa keh Mirah Asiboh? Clue. Dias dan Mahendra saja. Clue lagi, awalan D. Nah, tuh Mirah Asiboh. Mirah ini kan biasanya warna merah, biasanya ada kuning, ada merah, ada. Ya, delima. Jadi pemenangnya adalah siapa? Tepuk tangan dulu. Sebagai ungkapan atas kemenangannya, Ibu memberikan sesuatu untuk Mahendra. Diterima apa tidak? Iya, silahkan Mahendra. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tidak seberapa, bukan dari segi harga ya, tapi dari segi keberanian dan kepintaran si Mahendra menjawab. Ya, tepuk tangan dulu lagi. Ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang ya? Bahagia. Ya. Bagaimana dari pembelajaran hari ini mengenai paribasa Bali sudah dipahami? Ya. Ya. Kalau gitu kan Ibu memang seperti ini mengajar ya. Ya. Besok Ibu mungkin akan memberi oleh 1.000. Ya. Nah, bukan berapa dinilai harganya ya anak ya, Kang. Itu kan berarti Ibu sudah memberi rewards kepada kamu. Terima kasih sudah mau ya menjawab, bukan berpartisipasi, menjawab, ikut aktif ya, ikut aktif dalam pembelajaran. Bagi anak-anak yang kurang artinya ayo bareng-bareng aktif bertanya, apa sih susahnya bertanya nah ya nggak masalah di Google, karena kan kalian kurikulum merdeka, di mana pun kalian bisa belajar ya, dari HP kalian bisa belajar ya. Nah, ada ditanyakan mengenai paribasa Bali? Tidak ya, baik. Sudah lapar? Belum bel kan? Ya. Dah akhiri pertemuan hari ini Dan minggu depan kalian sudah PAT ya. Semangat. Nanti Ibu akan memberikan kisi-kisi di WA grup saja ya. Dan tugas susulannya ya. Ya. Nggih, pupudang ngampun ring rainan yang mungkin untuk para masanti dulu. Para Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum itu untuk kegiatan kalian ini, maka baiknya kita dengan doa bersama. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Para siswa dipersilakan. Selamat pagi Bu Dewi. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Jadi semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Jadi hari ini seperti yang saya informasikan, jadi yang kemarin saya
ternyata sudah diizinkan ya untuk observasi di kelasnya Bu Dwi. Terima kasih ya lagi ya Bu Dwi ya. Jadi untuk kegiatan hari ini ada refleksi ya dari kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin seperti itu. Ya. Yang pertama untuk yang kegiatan pengajaran di kelas kemarin, bagaimana kira-kira menurut Bu Dwi saat refleksi kegiatan kemarin tersebut? Ini pertama kalinya saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi terintegrasi dengan sosial emosional. Jujur di awal saya merasa ragu, merasa khawatir, dan takutnya tidak melaksanakannya secara baik atau secara maksimal. Tapi setelah perencanaan dan proses penerapan yang berlangsung di dalam kelas, saya merasa sangat bersemangat dan saya pun melihat siswa sendiri juga lebih ceria. Kemudian saya juga ada kepuasan dalam diri saya, oh ternyata strategi ini sangat tepat atau baik diterapkan dalam proses pembelajaran. Saya juga sangat berterima kasih telah diberikan pengalaman yang sangat berharga. Nah, berarti setelah penerapan model itu tadi Bu Dwi dari ragu ya, yang jadi pertama ragu jadi berasa semangat, ternyata oh siswa saya jadi lebih aktif ya, seperti lebih itu nyaman. ya, lebih nyaman saat pembelajaran seperti itu. Berarti dengan penerapan berdiferensiasi atau sosial emosional yang sudah Ibu Dwi lakukan tadi, berarti perasaannya sekarang bagaimana kira-kira Bu Dwi yang tadi selain semangat ada lagi nggak? Lega, Lega. Jadi, karena kan PR seorang guru itu kan bagaimana membuat perangkat pelajaran agar siswa itu paham, cepat paham, terus nyaman dalam proses pembelajaran. Jadi dengan strategi ini saya juga membuka pikiran saya, oh ternyata ini cocok untuk digunakan dalam pembelajaran yang saya kasih ke murid. Berarti lega ya setelah strategi, ternyata strategi yang sudah diterapkan itu cocok ya, jadi siswanya jadi lebih apa tadi Bu Dwi, lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman, lebih aktif gitu. Selama proses kegiatan pembelajaran di kelas, ada nggak catatan dari Bu Dwi kegiatan di kelas itu, apa yang mungkin yang sudah positif atau yang belum, atau yang negatif yang kurang bagi Bu Dwi saat kegiatan pembelajaran tersebut? Dalam proses pembelajaran yang berlangsung, dalam kegiatan diskusi, tanya jawab ataupun game masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, dan juga dalam proses pembelajaran tentunya juga ada yang beberapa yang aktif dan mau bertanya, inisiatif mengeluarkan pendapatnya sendiri. Berarti tetap ya, jadi setiap pembelajaran itu ada yang siswa yang aktif dan kurang aktif. Tindak lanjut selanjutnya nih, bagaimana kira-kira supaya untuk mengatasi atau memperbaiki situasi seperti itu, kira-kira apa yang akan lakukan? Untuk tindak lanjutnya mungkin kedepannya saya akan lebih menyiapkan diri secara maksimal terlebih dahulu, terus membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan menganalisis dari apa yang siswa butuhkan, terus apa yang siswa inginkan dan apa yang siswa sukai dalam proses pembelajaran itu. Dan juga mungkin nanti menganalisis dari pendapat siswa itu sendiri. Berarti dari untuk meningkatkan ya yang dari permasalahan yang dihadapi, mungkin nanti lebih menganalisis ya kebutuhan siswa itu sendiri gitu ya. Jadi apa yang disukai atau apa yang hal yang tidak disukai oleh siswa, atau berbagi pendapat ya, saling berembuk dengan siswa seperti itu ya. Jadi mengakomodasi semua apa yang siswa sampaikan seperti itu ya Bu Dwi ya. Seperti itu. Untuk pengembangan ya, jadi rencana pengembangan ke depannya, hal apa lagi yang ingin Bu Dwi kembangkan dalam proses pembelajarannya? Untuk pengembangannya mungkin kedepannya saya akan lebih mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan teknik ice breaking atau teknik SPOP. Karena dalam proses pembelajaran yang beberapa minggu lalu juga ternyata teknik STOP atau ice breaking ini bisa membuat semangat siswa kembali lagi gitu. Ya, berarti kedepannya mungkin lebih dimantapkan untuk ice breaking atau stopnya ya, STOP-nya ya, karena pengalamannya Bu berarti setelah menerapkan strategi tersebut siswanya ada semangat, perubahan yang baik ya, berarti ya positif, lebih semangat atau lebih aktif lagi seperti itu ya. Baik sekali ya Bu Dwi ya. Ada nggak rencana lain lagi selain itu? Untuk rencananya mungkin lebih
pengembangan diri yang ya, lainnya ada misalnya. ada mungkin media pembelajaran karena kan seperti apa waktu itu? ini saya sempat pelatihan media pembelajaran jadi mungkin lebih ada game-game yang bisa saya ambil nanti misalnya selain TTS waktu minggu lalu kan saya menggunakan TTS mungkin nanti ada puzzle artinya kayak menentukan kayak ada huruf-huruf yang diacak jadikan satu gitu kayak puzzle word gitu. Puzzle word. Ya. Berarti ada strategi itu berbanyak untuk game ya. Iya, Jadi mungkin karena kan dari minggu lalu ternyata siswa lebih aktif di game, Oh, ya, gitu. lebih senang dia, Jadi lebih banyak siswa- bercandanya. Jadi kalau siswa diselingi dengan kegiatan game itu ternyata dia lebih darinya mungkin yang ngantuk jadi semangat ya. Ya, Gitu. dan ada juga dibuatkan biar teman-temannya lebih ketawa, gitu, lebih adalah suasana yang tidak bosan. Nah, berarti tidak mengurangi ya situasi mungkin yang siswa bosan, mengantuk seperti itulah. Bu Dwi biar nanti siapkan dengan game seperti itu ya Bu Dwi ya. Baik, luar biasa sekali ya Bu Dwi ya. Semoga nanti apa yang sudah direncanakan jadi dengan perencanaan ingin banyak tentang penerapan stop lagi, penerapan tentang apa yang teknik yang dengan game, mungkin banyak game jadi bisa membangkitkan ya semangat belajar siswa di kelasnya Bu Dwi ya. Jadi mudah-mudahan itu dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu atas hari pengalamannya. ini. Jadi saya terima kasih banyak sebenarnya karena sudah meluangkan waktunya dari awal dari pranya sampai kegiatan observasi sampai sekarang pasca observasi. Ya, tidak masalah yang kan saya juga dapat ilmu dari Oke, terima kasih. Berarti kita berbagi ilmu ya, gitu ya. ilmu Jadi, sharing. sharing ya. Terima kasih sebanyaknya. Terima kasih juga. Terima kasih Bu Dwi.